Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Muhammad Fadila, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 2, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 125190138. Kesempatan kali ini akan membahas satu materi pada mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, yaitu kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Sebelum memasuki itu, mari kita bedah satu persatu pengertian dari materi tersebut. Menurut KBBI, kebenaran yaitu keadaan yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kelurusan hati atau kejujuran. Sedangkan menurut Wikipedia, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan menurut Wikipedia, kata komunikasi berakar dari verba Latin communicare yang bermakna berbagi atau membuat menjadi milik bersama. Secara umum, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi, yakni proses di mana sebuah pesan disampaikan dari pengirim kepada penerima melalui suatu medium seperti suara, tanda-tanda tertulis, gerak tubuh, atau bahkan aliran listrik. Yang ketiga, etika. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau bisa disebut akhlak. Menurut Wikipedia, etika adalah kajian filsafat mengenai fenomena moral, disebut pula filsafat moral. Bidang ini menelaah pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia atau perilaku mana yang patut dinilai benar secara moral. Definisi-definisi tadi dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika merupakan kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan realitas yang sebenarnya, yang didasarkan pada kejujuran, penalaran, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam proses komunikasi, kebenaran menjadi prinsip utama agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan tepat. Sementara itu, etika berperan sebagai pedoman moral yang mengatur bagaimana kebenaran tersebut disampaikan secara baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, komunikasi yang berlandaskan kebenaran dan etika akan menciptakan interaksi yang jujur, adil, serta menghargai nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Setiap para ahli memiliki perspektifnya masing-masing mengenai kebenaran, baik dalam ilmu komunikasi dan etika. Akan tetapi, makna dari perspektif itu sendiri tidak jauh berbeda dari satu dengan yang lainnya. Yang pertama dikutip dari jurnal Mukhtar Effendi yang berjudul Pengetahuan Ilmiah dan Kebenaran dalam Ilmu Komunikasi pada halaman keempat. Menurut Aristoteles, kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua dikutip dari jurnal Ahmad Atabik yang berjudul Teori Kebenaran Perspektif Siasat Ilmu, sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama pada halaman 257 sampai dengan 258. Menurut Abbas Hamami, kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proporsi yang benar. Proporsi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Yang ketiga dikutip dari e-book yang berjudul Etika dan Etiket Komunikasi, Rahasia Sadap Menyadap, Ujaran Kebencian Hoax yang ditulis oleh Dr. William Camp pada halaman 81. Di dalam bukunya ia mengatakan bahwa dalam dunia komunikasi, kebenaran dinobatkan sebagai norma dasar komunikasi. Yang keempat dikutip dari e-book yang berjudul Etika Menuntut Ilmu Perspektif Syekh Abdul Al-Aziz As-Sadha yang ditulis oleh Bardansyah SHI SPD IMPD pada halaman 115. Ia mengatakan bahwa dalam etika komunikasi dibutuhkan prinsip yang disebut dengan sikap adil sehingga dekat dengan kebenaran. Yang kelima dikutip dari e-book yang berjudul Etika dan Filsafat Komunikasi, Perspektif Teori dan Praktik oleh Yusuf Sapari MSI. Pada halaman 93 ia mengatakan bahwa keadilan dan kebenaran dua konsep yang fundamental dalam komunikasi yang memiliki peran penting dalam menciptakan komunikasi yang etis, sehat, dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Pada intinya, semua pendapat itu menunjukkan kebenaran dalam komunikasi dan etika tidak hanya soal fakta saja, tetapi juga menyangkut makna dari pernyataan serta cara penyampaiannya. Kebenaran menjadi
dasar utama dalam komunikasi agar pesan tidak menyesatkan, sekaligus harus disampaikan dengan sikap adil dan jujur. Dengan begitu, komunikasi tidak hanya benar secara isi tetapi juga etis, sehingga dapat dipahami dengan baik, tidak merugikan orang lain, dan memberi manfaat bagi semua pihak. Setelah mengetahui makna dari kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, selanjutnya kita akan membahas teori-teori kebenaran yang dikutip dari Jurnal Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu, sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama yang ditulis oleh Ahmad At-Tabiq pada halaman 258 hingga 262. Yang pertama adalah teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau Correspondence Theory of Truth yang kadang disebut dengan Condensed Theory of Truth adalah teori berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan koherensi dari pernyataan yang berhubungan secara logis. Yang ketiga, teori pragmatisme. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Yang keempat, teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Setelah kita membahas definisi baik dari kamus maupun menurut para ahli, juga dengan teori-teori kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, pertanyaannya, apa pentingnya mengetahui kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika? Pentingnya kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika terletak pada perannya sebagai dasar agar setiap informasi yang disampaikan tidak menyesatkan dan sesuai dengan kenyataan. Kebenaran membuat komunikasi menjadi jelas, dapat dipahami dengan baik, serta mencegah terjadi kesalahpahaman dan konflik. Selain itu, kebenaran juga membangun kepercayaan antar individu karena orang akan lebih yakin pada pesan yang disampaikan secara jujur. Dari sisi etika, kebenaran menjadi pedoman moral agar komunikasi dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan tidak merugikan pihak lain, sehingga komunikasi tidak hanya benar secara isi, tetapi juga baik dalam cara penyampaiannya. Dengan adanya kebenaran dalam komunikasi, maka fungsi komunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Harold de Lasswell dapat berjalan dengan baik. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi edisi kelima, karya Profesor Dr. Haji Hevel Cangara, MSc, pada halaman 75, Harold de Lasswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi itu ada 3. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Yang ketiga, melakukan transformasi sosial kepada generasi berikutnya. Kesimpulannya, kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika merupakan dasar utama dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan kenyataan, didukung oleh kejujuran, penalaran, serta tanggung jawab moral. Kebenaran tidak hanya berkaitan dengan isi pesan, tetapi juga penyampaiannya agar tetap adil, tidak merugikan, dan dapat dipahami dengan baik. Demikian pembahasan mengenai kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, karena pada dasarnya komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.